Dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2019, karhutla yang ada di Riau di tahun 2020 sangat drastis. Sangat drastis sekali, turun. ya betul-betul. Orang Riau, ya, orang Pekanbaru, orang Melayu sangat bangga dengan adanya jalan tol di Provinsi Riau ini. Saya selaku Komandan Korem mungkin mewakili masyarakat Riau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah merealisasikan tol di Provinsi Riau. Amin. Putra-putri Riau, ya, mari bergabung, ya, daftar menjadi anggota TNI melalui jalur Taruna. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat atas kepercayaannya kepada saya sebagai putra daerah Riau untuk memimpin TNI yang ada di Provinsi Riau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita di Cakap Lepas. Alhamdulillah, kami sudah lama lah mengimpikan ingin ketemu orang yang lagi dibicarakan di Riau. Kebetulan Riau ini memang asli orang Riau. Dan yang dibicarakan orang ini bukan apa-apa. Selalu orang ingin tahu, ya kan, apakah benar dia nih orang Riau, ya kan, pernah tugas di mana saja. Dan ini di mana-mana di Pekanbaru jadi pembicaraan orang sekarang. Dan banyak juga kegiatan beliau membantu masyarakat, ya kan, masalah sampah, masalah vaksin, masalah corona. Baru masuk aja pindah ke Riau sudah sibuk dia dengan karhutlanya. Beliau adalah Dandrem 031 Wirabima, Bapak Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet SE Hemhan. Assalamualaikum Pak Jenderal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul-benar jenderal apa gimana? Kok senyum aja sih mukanya? Pak Jenderal nih, ya kan? Apa kabar? Baik Pak Jenderal ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. ya. Jadi ini Pak Jenderal tuh lagi jadi pembicaraan publik di Riau ini. Iya ya? Ya, jadi setiap kita lihat WA, lihat Facebook, mungkin Pak Jenderal nggak sempat lihat Instagram, semua isinya orang berfoto dengan Pak Jenderal. Dari semua kalangan, dari segala etnis, dari segala agama, ya kan? Saya pernah tanya sama Kapendrem kita, ini Pak Jenderal punya Facebook punya apa? Enggak Pak, katanya. Tapi kok orang semua ngirim sama dia, ngirim kan? Udah tuh ini Pak Jenderal ya kan, banyak juga ya masyarakat kita nih di Riau kan, pengen apa benar Pak Jenderal nih orang Riau. Jadi pengen tahu lah Pak Jenderal tuh mungkin pendidikannya di mana, SD, SMP, udah tuh kampung orang tua di mana, sudah tuh pernah tugas di mana saja, jabatan apa saja, gitu ya kan. Silakan Pak Jenderal Ise. Terima kasih Bang Ijul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Bang Jul. Ya. Nama saya Muhammad Syekh Ismet. Pangkat saya Brigjen TNI. Saya dilahirkan di Kota Pekanbaru. Oh Pekanbaru ya? Jadi di Pekanbaru nih. Bukan di Bagan ya? Bukan. Pekanbaru ya. Jadi di Pekanbaru ini saya lahir. Ya. Ya. Rumah saya waktu itu masih di Jalan Sutomo. Oh Sutomo? Ya, Sutomo orang tua saya. Ya. Saya dilahirkan tahun 70 di bulan Maret. Ya. Bapak saya namanya almarhum Dr. Andes Haji Ismet Arnunsah. Ya. Jabatannya terakhir Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Ya. Ya. Bapak saya itu dilahirkan di Kota Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir. Tepatnya di mana tuh Pak? Di Bagan Siapi-Api. Oh di Bagan Siapi-Apinya ya? Ya? Bukan di daerah lainnya ya? Di Bukan, Bagan ya? bukan. Ya. Kemudian ibu saya Nur Aini Rifai Bungsu. Dilahirkan di Tanah Putih. Ya. Oh di Bagan juga? Di Rokan Hilir juga? salah satu kecamatan di Rokan Hilir. Ya. Kalau sekarang namanya Tanah Putih Tanjung Melawan.
Situ. Ibu saya dilahirkan di sana. Ya. Artinya ya saya orang Riau atau jati diri Riau asli, orang Melayu asli, ya tempatnya ya orang Rokan Hilir. Orang Rokan Hilir ya. Kalau istri orang mana, Pak? Kemudian untuk keluarga saya, istri saya namanya Fitri Rubianti. Ya. Kebetulan lahir istri saya ini di Rengat, Bang. Oh, di kampung saya. Di Inhu ya? Di Inhu. Oh, iya, iya. Bapaknya orang Kampar. Oh, Pak orang Kampar, Kabupaten Kampar ya. Kabupaten Iya, Kampar. iya. Ibunya? Kalau ibunya orang Kuantan Sengingi atau Taluk Kuantan lah kalau orang. Oh, iya, iya, iya. Kuantan Singing ya, Taluk Kuantan Taluk ya. Kuantan. Ya. Jadi dari pihak saya, dari Ya. pihak istri, Ya. ya tidak Riau, kemana-mana, Riau. Riau ya. Kalau anak berapa orang, Pak Jenderal? Alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak, ya 2 putri dan 1 putra. Yang paling besar, ya anak saya sudah kuliah tingkat 3 di Universitas Riau. Oh, di sini? Ya, di Fakultas Undri, ya. Fisipol lah. Fisipol ya. Fisipol. Ya. Kemudian anak saya nomor 2 Ya. masih SMA kelas 2 di SMA Negeri 8. Wah, itu tempatnya Pak Dan kan? SMA 8 ya? Tapi dulu saya namanya masih SMA 6. SMA 6, sekarang SMA 8 Sama ya? SMA 8. Jadi ada penerus saya lah. Kebetulan baru terpilih juga. Bukan terpilih ya, diminta. Pak Danrem jadi ketua alumni ya? Alumni Dia SMA ketua 8. umum alumni IKA 4968. 4968. Kemudian anak saya yang ketiga Ya. itu putra. Putra ya? Ya. Masih duduk di bangku SMP atau MTSM di kelas 2. Di kelas 2. Ya, MTSN 1 di Pekanbaru di juga. Pekanbaru juga. Kalau Semua anak-anak saya semuanya di Pekanbaru. di Pekanbaru ya? Pekanbaru. Terus kalau pendidikan, Pak Danrem, di mana aja nih? Kalau- Ya, ini saya heran juga nih, ada sarjana ekonomi, ada Emhan. Apa Emhan tuh? Menteri Pertahanan apa? Banyak juga orang Kalau nanya. tentara itu kan pertahanan ya. Pertahanan aja, ya. iya, iya. Bertahan. Terus kalau pendidikan, di mana aja? Pendidikan saya dari sekolah dulu Bang ya, SD ya. Ya. Pendidikan umum saya dari SD, dulu SD Teladan namanya Bang. Oh, SD Teladan. Jalan ya. Hang Tua. Ya, Sail ya? Ya, Sahil. Oh, Sekarang Sahil. namanya SD Negeri 001 Rintis. Ya, ya, SD paling top dulu. Dulu. Ya, dulu. Sampai ya. sekarang mungkin. Sampai sekarang mungkin. Terus SMP. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 4. Oh, Jalan Dr. Stomo ya? Dr. Stomo. Oh, ya, ya. SMA-nya SMA Negeri 6. Atau sekarang namanya SMA Negeri 8. 8 ya. Nah, terus masuk Kemudian akademi tahun berapa? masuk akademi militer saya tahun 1990, tapi letting 1993. Kalau di TNI ini hitung letting itu hitung keluar dari pendidikan. Nah, kemudian tadi abang nanya, sarjana saya. Iya, ada sarjana ekonomi. ya. S2-nya, ini S2 ya? M.Han-nya S2? S2. Ya, ya. Sarjana ekonominya di Jakarta, di Ya. Unkris. Ya, Unkris ya. Kemudian saya lanjut S2-nya di Universitas Pertahanan, ya, mendapat gelar Master Pertahanan. Master Pertahanan ya. Ada bidang-bidangnya nggak tuh? Nggak ada ya? Nah, Nggak Master ada ya? Pertahanan. Oh, pertahanan ya. Iya, masih sempat juga Pak Jenderal sekolah gitu. Ambil S1, ambil S2. Sudah tuh Pak Jenderal di mana aja pernah tugas ya kan? Saya cuman tahunya, saya baca referensi, saya tahu Pak Jenderal tuh pernah jadi komandan batalion ya di Kampar ya. Betul. Sudah itu saya pernah baca juga referensi jadi Dandrem di Kalimantan Selatan. Ya. Baru pindah ke Riau. Baru ke Ya. sini. Berarti sudah 2 kali jadi Dandrem ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terus. Pak Amin. Jenderal, Amin ya Allah. Pernah tugas di mana aja Pak Jenderal? Saya sedikit cerita tentang riwayat penugasan saya, Bang. Ya, ya. Pertama lulus dari Akademi Militer tahun 1993. Ya. Kemudian lanjut ke kecabangan atau sekolah infanteri lah. Saya infanteri. Infanteri. Ya, melanjutkan 9 bulan sekolah di Bandung. Ya. Ya, di tempat sekolahnya infanteri atau Posnip ya. Kemudian penugasan pertama saya itu di Kodam 3 Siliwangi ya. Tepatnya di Batalion Infanteri 312 Kala Hitam di Subang. Subang, Di ya. Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Hampir 7 tahun saya di sana, kemudian pindah lagi ke Batalion Infanteri 327 di Cianjur. Nah, setelah itu baru sekolah Suslapa namanya. Ya. Nah, setelah Suslapa saya dapat jabatan di Kodam 1. Jadi pangkat kapten Berarti ke Sumatera Utara. ke Sumatera Utara. Iya, Nah, setelah Suslapa dapat kapten
pangkat kapten itu dapat penempatan di Rindam 1 Bukit Barisan. Ya. Setelah di Rindam, saya ditempatkan menjadi Wadanyon di Payakumbuh. Wadanyon 131. Sumatera Barat juga ya? Ya, Sumatera Barat. Ya. Itu tempat Pak Danrem naik motor dulu tuh. Itu memori ya. Terus Pak Danrem ya. Kemudian habis Wadanyon, saya dapat tugas menjadi Kasdim di Asahan atau di balik lagi ke Sumatera Kisaran, Utara. Ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Setelah itu saya mendapat kesempatan sesquad di Bandung. Ya. Nah, setelah di Bandung, saya dapat penempatannya di pendidikan, di lembaga pendidikan sesquad itu. Ya. Setelah beberapa lama di Bandung di sesquad, saya ikut sekolah Susdanyon, kan dikasih kesempatan Susdanyon, alhamdulillah. Ya. Setelah Susdanyon, ya Allah memberikan rezeki kepada saya mendapat jabatan Komandan Batalion Infanteri 132 Bima Sakti yang di Salo itu Bang ya. Di Kampar itu ya? Kampar, itu tahun 2009. Ya, berarti Pak Danrem sudah 2 kali balik kampung ya. Jadi Danyon 1, jadi Danrem ini Alhamdulillah, 1 ya. alhamdulillah. Terus dari Danyon kemana Pak Danrem? Habis Danyon, saya berangkat itu Bang. Waktu Danyon itu kami berangkat ke Papua. Ngapain ke Papua? Tugas pengamanan perbatasan antara Republik Indonesia dengan PNG. Berapa lama tuh? 1 tahun. Wah, di Papua? Di Papua. Bawa pasukan? Bawa pasukan. Ya, berapa orang pasukan? 650 orang. 1 tahun ya di sana Ya, 1 tahun. Meninggalkan keluarga anak ikut? istri. Tidak boleh ikut. Tidak boleh? Tidak boleh Jadi ikut. istri sama keluarga di sini? Tetap di sini. Ya. Selama 1 tahun, 2010 kami berangkat ya, di Desember. Kemudian kami nyampenya itu di Riau ini lagi 2012 bulan Januari. Jadi 1 tahun lebih lah, ditambah perjalanan menggunakan kapal Angkatan Laut. Angkatan Laut ya. Berarti nggak begitu lama jadi Danyon ya? Langsung bawa pasukan ya? Ya, Danyon setahun bawa pasukan. Jadi saya jadi Danyon tuh hampir 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih, ya. 1 tahun di home base, 1 tahun di daerah operasi. Di Irian? Di Papua. Ya. Terus? Di Merauke tepatnya itu. Merauke ya, 1 tahun ya. Terus Pak Danrem? Setelah di Danyon, saya dapat jabatan Komandan Secaba ya, atau Secaba di Rindam 1 Bukit Barisan. Jadi kembali lagi ke Rindam saya Bang. Ya, balik ke Sumatera Utara ya, ke lembaga pendidikan. Ya. Setelah dari Dan Secaba, saya dapat jabatan Komandan Kodim di Kepri atau di Tanjung Pinang. Pernah dandim di sana? Di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Daerah Ya. Melayu juga ya. Dulu kan Kepri itu masuk Riau. Masih masuk Riau waktu itu? Dulu. Tapi setelah tahun berapa itu kan enggak, waktu Pak Danrem sudah dandim. pisah. Sudah pisah Sudah ya, pisah. sudah pisah. Berapa lama Pak Danrem? lebih kurang 8-9 bulan lah saya jadi dandim. Berarti pangkat sudah letkol ya? Sudah letkol. Letkol ya. Terus dari kemudian dari dandim saya menjadi Pabandia di Spersat Angkatan Darat Mabesat. Di Mabesat, ya. Setelah jadi Pabandia, di sini baru saya dapat jabatan kolonel. Jabatan kolonel itu jadi Aspes Kodam 2 Sriwijaya. Palembang. Di Palembang. Wong Kito Galuh. Gitu Galuh. Iya. Wong Kito Galuh. Terus? Ya, setahun lebih lah di sana. Ya. Dari tahun 2015 lah saya. 2015. Kemudian saya mendapat kesempatan ikut Sesko TNI. Sesko di mana? Di Bandung ya? Di Bandung. Sesko ya. Tahun 2016. Sesko TNI 9 bulan. 9 bulan ya. Itu tahun 2016 tuh Bang. Ya. Setelah Sesko TNI selama 9 bulan. Tahun 2016 akhir atau 2017 awal lah saya dapat jabatan jadi ke lembaga pendidikan lagi nih Bang. Komandan Resimen Siswa di Secapa AD. Di mana tuh? Di Bandung. Di Bandung lagi. Balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung. Ya, terus itu 2017 itu. Ya. Setelah Komandan Resimen Siswa, saya ditarik lagi ke Mabesat. Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Jadi Paban 3 Binkar. Apa tuh? Tugasnya apa tuh, Pak Danrem? Paban 3 Binkar itu pembinaan karir. Jadi yang
menyusun tentang jabatan, pangkat dan jabatan seluruh prajurit Angkatan Darat Se-Indonesia. se-Indonesia. Ya, terus Pak Dandrem setelah itu? Nah, setelah Paban, saya dapat tugas dari pimpinan Angkatan Darat. Saya dipercaya menjadi Komandan Korem 101 Antasari di Kalimantan Selatan. Dandrem ya? Dandrem. Sama lah sama sini ya? Sama, cuma di sana masih tipe B namanya, atau tipe B itu pejabatnya masih kolonel. Oh, pejabat pada masih saat kolonel. itu, Bang. Tapi luas wilayahnya sama kan? Kalimantan Selatan sama Riau? 12 kabupaten kota. Woi, sama juga ya. Tapi masih tipe B ya? Tapi B. Tapi sekarang itu udah bintang Udah satu sama, lah, tipe sama A. bintang satu juga sudah. ya? Berapa lama? Pak 1 Isis? tahun 4 bulan saya jadi 1 Dandrem di tahun sana. 4 bulan ya kan? Sudah tuh Baru saya mendapat kepercayaan oleh Bapak Kasat, ya. ditempatkan di Pekanbaru Riau ini sebagai Komandan Korem 031 Wirabima. Waduh, balik lagi ke daerah asal ya? Dari asal. Ya, ini Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat atas kepercayaannya kepada saya sebagai putra daerah Riau untuk memimpin TNI yang ada di Provinsi Riau ini. amin. Wah, ini dia. Sudah tuh, Pak Dandrem. Masyarakat juga pengen tahu. Sepengetahuan Pak Dandrem lah ya, Pak Jenderal Iseh, sudah berapa sih orang Riau yang jadi Dandrem di 031 Wirabima ini? Yang orang Riau ya? Orang Riau. Ya. Kalau orang Riau ada 3. Oh, 3 ya? Ya, 3 orang saya yang Yang jadi Dandrem. Ya, putra Riau yang jadi Dandrem 031 Wirabima. Ya, siapa-siapa aja tuh? Yang pertama Pak Gadilah, ya. Oh, Gadilah. Kolonel Gadilah waktu itu. Oh, tapi kolonel waktu itu ya? Pada masa itu Pak Gadilah itu masih pangkat kolonel. Dan pejabat Dandrem 031 Wirabima pada masa itu pangkatnya kolonel masih. Ya, di PB lah ya. Tahun 2012 baru berubah tipe A. menjadi tipe A berpangkat brigjen. Ya. Yang kedua ya senior kita. Bapak Wakil Gubernur kita. Oh, Pak Wakil Gubernur kita, Pak Edi Natar. Pak Edi Natar, Brigjen ya. Brigjen TNI. Edi Natar. Beliau yang kedua. Atau pejabat Dandrem orang Riau bintang 1. Beliau yang pertama. Yang pertama ya. Sudah. Kemudian yang sekarang ini saat ini saya. Ya. Oh, berarti baru 3 orang 3 ya? orang. Kalau orang Riau yang setahu Pak Iseh yang di Angkatan Darat yang jenderal lah. Nah, itu bisa dihitung dengan jari, Bang, kayaknya. Bisa dihitung dengan dihitung jari. Ya. Orang Riau ini takut ya jadi tentara, Pak. Ya. Kalau enggak saya gubernur kita pernah juga ya, Pak Arifin Ahmad, betul. Ya, dari Angkatan Darat Angkatan juga Darat, ya, jenderal beliau ya. Jadi Pak Arifin paling ya bisa dihitung pakai jari Ya, lah. Pak Saleh Yazid, Jenderal Iseh, Pak Saleh Yazid ya. Sarwan Sudah Hamid. itu Pak Sarwan Hamid, Pak Edi Natar, Pak Ngadilah, Pak Arminson. Arminson ya. Berarti baru 7 orang ya. Ya. Udah 75 tahun merdeka, yang jadi jenderal orang Riau cuma 7 orang. Tapi alhamdulillah masih Ya, ada yang masih ada yang anu ya kan. Baiklah Pak Dandrem, kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Tetap di Cakap Lepas. Pak Jenderal, jadi kami tahu Pak Jenderal ya kan. Kami kan orang media Pak Jenderal. Jadi begitu Pak Jenderal masuk ke Riau kemarin, lagi gencar-gencarnya Karhutla tuh kalau nggak salah ya. Karhutla sudah tuh waktu itu sibuk juga masalah pengamanan jalan tol Pekanbaru Dumai, ya kan. Jadi sudah itu gimana kalau TNI tentang Karhutla lah, Ya. Pak Dandrem kemarin ya kan, kok bisa sampai berhenti Karhutla? Alhamdulillah nampaknya join Pak Dandrem dengan Gubernur, dengan Kapolda bagus, jadi tahun ini Alhamdulillah Pak Dandrem masuk, nih Karhutla bukan berhenti lah, mengecil lah dari tahun-tahun sebelumnya. Gimana, bisa cerita sedikit Ya. Pak Dandrem ya? Kalau berbicara tentang Karhutla, Ya. saya flashback pada saat saya jabat Dandrem di Kalimantan Selatan. Persoalan sama. sama. Oh. Di Kalsel juga persoalannya Karhutla juga.
Tapi di sana agak spesifik masalahnya, karena kalau terjadi karhutlah di Kalimantan Selatan, itu asapnya ngumpul di bandara kalau sana, sehingga tak bisa masuk ya pesawat ya. Penerbangan jadinya tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin dengan pengalaman di Kalimantan Selatan, masuk saya menjadi Danrem di Riau ini dengan persoalan karhutlah, walaupun mungkin persoalan karhutlah di Kalimantan Selatan dengan yang di Riau ini ada berbeda, tetapi dengan adanya pengalaman di sana, ditambah lagi dengan koordinasi antara saya dari Korem dengan Polda, dengan pemerintahan provinsi, dalam hal ini BPBD ini sangat sinergi, sangat baik ya, sehingga karhutlah yang ada di Provinsi Riau ini bisa kita deteksi dan kita atasi secara dini. Ditambah lagi dengan adanya dashboard lancang kuning dari Bapak Kapolda. Kapolda ya. Jadi saya sangat membantu ya. Pada kesempatan ini juga mengapresiasi terhadap dashboard lancang kuning dari Bapak Kapolda. Itu ya. Tentang makanya karhutlah kita agak kemarin ya. Turun sekali. Lah. Dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2019, karhutlah yang ada di Riau di tahun 2020 sangat drastis. Sangat drastis sekali, ya betul. Kami merasakan Pak Danrem, dan kami melihat juga, ya kan, kami lihat baca di koran Pak Danrem mutar ke dandim-dandim, saya lihat ya kan, ninjau-ninjau di lapangan ya kan, sampai turun Pak Danrem ke lapangan sama dandim-dandim lah. Alhamdulillah sudah tuh Pak Danrem. Pak Danrem kan baru masuk Riau kemarin. Kita kan baru dapat jalan tol lah. Ini kan program nasional yang dibuat Pak Presiden kita ya kan. Kira-kira Pak Danrem sebagai orang Riau, sudah tuh tentu banyak juga tokoh-tokoh Riau yang jumpa Pak Danrem. Apa tanggapan mereka Pak tentang proyek strategis Presiden kita ini, tentang jalan tol Pekanbaru Dumai lah. Mungkin sebelum saya menyampaikan tentang proyek strategis nasional jalan tol ini Bang, boleh nggak saya sedikit menyampaikan ucapan terima kasih tentang karhutlah ini? Oh boleh, silakan. Di samping dengan dashboard lancang kuning dari Bapak Kapolda, tentunya personil kami yang ada di lapangan ini juga bekerja dengan maksimal. Saya pada kesempatan ini Komandan Korem 031 Wirabima mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada prajurit-prajurit Korem yang berjibaku di lapangan pada saat terjadinya karhutlah. Terima kasih atas kerja Anda sehingga kebakaran hutan dan lahan yang ada di Riau ini bisa kita atasi di tahun 2020. Amin. Semoga di tahun 2021 ini kita bekerja lebih keras lagi sehingga hotspot yang ada di Riau bisa kita nolkan. Amin. Terus masalah proyek strategis tadi. Dengan adanya jalan tol Pekanbaru Dumai yang sudah operasional, wah saya sebagai orang Riau, orang Pekanbaru, orang Melayu sangat bangga dengan adanya jalan tol di Provinsi Riau ini. Dulu pada saat saya kecil Bang, kalau balik kampung lewat situ ya, berapa jam tuh Pak Danrem? Waktu kecil dulu, saya melihat jalan tol di Jakarta tuh luar biasa. Saya membayangkan bagaimana kalau ada di Pekanbaru atau di Riau. Ternyata setelah jadi Danrem dari Danrem di tahun 2020 ini Bapak Presiden kita Bapak Jokowi meresmikan jalan tol yang diidam-idamkan oleh masyarakat Riau. Saya banyak yang datang ke saya Bang, tokoh-tokoh masyarakat dari segala etnis mungkin ya. Segala etnis, segala suku, segala agama kali ya jumpa Pak Danrem. Karena mereka sering ke sini. Saya dapat kabar katanya Pak Danrem tuh nggak ada banyak yang lepas-lepas lah ketemu orang mau ketemu. Iya, silaturahmi ya. Terus salah satunya mereka menyampaikan juga sangat bangga dan berterima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat Riau.
Apalagi proyek strategis nasional berupa jalan tol ini bukan hanya dari Dumai Pekanbaru saja, Ya. dan sekarang lagi berjalan ini dari Pekanbaru, Kampar, Ya, Kampar ada, dan ya. Sumbar. Sumbar. Kemudian berikutnya yang Pekanbaru. tahun ini akan berjalan juga pembangunan jalan tol dari Pekanbaru, Inhu, Rengat, Jambi, dan ya. Rengat menuju ke Jambi. Ya. Saya selaku Komandan Korem mungkin mewakili masyarakat Riau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah merealisasikan tol di Provinsi Riau. Amin. Sudah itu Pak Danrem. Mungkin dulu kalau ke kampung Pak Danrem, sebelum ada jalan tol itu mungkin 7 jam ya. Betul. Ke Bagan ya. Ke Rokan Hilir ya? Ke Rokan Hilir. 8 jam, Bang. 7-8 jam ya. Sekarang semenjak ada tol berapa jam? Paling mungkin 2 jam ya. 3-4 jam. 3-4 jam ya. 4 jam lah, paling 4 jam ya. Berarti turun setengahnya ya. Setengahnya ya. Oh iya, dulu kalau kita ke Dumai kan Pak Danrem 6 Dumai bisa 5 jam. 5 jam, 6 jam. Ya. Sekarang 1 jam. Sekarang 2 jam, Bang. 2 jam itu kalau 60 menit. Kalau 110 kami pernah 1 jam 10 menit sampai Dumai. Tergantung yang mengemudi ya. Yang ngemudi. Pergi makan, balik lagi. Waduh, betul. Terima kasih lah kita pada Pak Presiden ya. Sudah tuh Pak Danrem. Apa beda? Kira-kira Pak Danrem menjadi Danrem di kampung orang Kalimantan Selatan dengan di Provinsi Riau di kampung Pak Danrem nih. Kalau tugas pasti sama lah, pengamanan daerah ya. Tapi bedanya apa? Kira-kira lah. Kalau berbicara tugas pokok Komandan Korem, ya seperti yang Abang sampaikan tadi, antara Danrem Kalimantan Selatan dengan Danrem Riau, berdasarkan tugas pokok itu sama sebenarnya. Sama. Ya, betul. Tetapi bedanya antara Kalsel dan di Riau ini, Riau ini adalah tanah kelahiran saya. Ya. Tentunya di Riau ini karena tanah kelahiran saya putra daerah Riau ini, banyak saudara-saudara saya, teman-teman saya, rekan-rekan saya yang mampir bersilaturahmi kepada saya. Jadi kalau di Kalsel tidak terlalu banyak yang bersilaturahmi kepada saya, Bang. Tapi kalau di Riau ini hampir setiap hari ya masyarakat. Kadang-kadang sampai malam kali ya. Tadinya jam kerja kita sampai jam 4 ya, mundur sampai jam 6 gitu. Nggak diterima nggak enak, ya kan? Tapi nggak ada masalah lah ya. Oh, nggak ada masalah. Itu silaturahmi ya kan. Silaturahmi. Dan gini juga Pak Danrem, ya banyak juga orang cerita sama kami. Ini Pak Jenderal Iseh nih kalau dilihat orangnya senyum, smile lah, ya kan, tidak sombong, ya kan, tidak kalau orang bilang kan tentara ini kan identik dengan keras, kasar, ya kan. Tapi saya berapa kali saya bicara juga sama kawan-kawan di tentara, Pak Iseh memang kayak gitu katanya. Tapi kalau sudah kita melanggar ya disikatnya juga katanya. Ini gimana Pak Iseh ya? Misalnya, ya ini kan tugas sebagai Danrem ya. Ini kan di daerah Pak Iseh sendiri. Seandainya adalah masyarakat kita yang tidak sesuai ketentuan lah, ya kan, mau macem-macem, baik keluarga kita sendiri, kita sendiri gimana? Pak Danrem menanggapi itu. Ya. Walaupun Pak Danrem senyum-senyum aja orangnya. Kita, kalau saya bekerja itu profesional, Bang. Profesional. Kalau kita kawan-kawan, ya kita berlaku dinas. Kita harus bisa membedakan atau memilah-milah tempat atau waktu di mana kita berada. Apalagi saya berada di dinas, di kantor, saya ya berlaku sebagai Komandan Korem, sebagai komandan, sebagai pemimpin, sebagai bapak, sebagai rekan. Ya. Nah ini yang kita lakukan apabila saya berada di kantor. Tentara ini terkenal akan disiplin dan profesionalnya. Jadi saya sangat berharap dan menginginkan prajurit jajaran Korem 031 Wirabinaa ini memiliki disiplin yang tinggi dan mengedepankan profesional. Nah, kemudian saya juga apabila berada di rumah, saya juga berlaku sebagai bapak, sebagai suami. Suami yang baik. Dan kepada masyarakat,
tentunya saya juga menempatkan diri saya menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Sehingga ke masyarakat saya harus bisa menyejukkan hati masyarakat dengan senyum. Dengan senyum ya. Ya, udah tuh. Tapi sebagai Dandrem, walaupun teman saudara, kalau salah ya kita sikat juga ya, Pak Dandrem ya. Bukan disikat, Bang. Ya. Bahasanya bukan disikat. Apa tuh? Kalau memang salah, ya kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di. Ketentuan yang berlaku ya kan. Pokoknya berkawan, tapi ikuti aturannya. Sudah tuh Pak Dandrem, kemarin kan kita baru pilkada, Pak. Baru pilkada, dan kita mendengar di luar. Ternyata banyak orang merayu Pak Dandrem untuk bermain di pilkada ini. Malu lah, Pak Dandrem orang Riau kan. Betul. Termasuk kampung Pak Dandrem kan juga lagi pilkada itu. Betul, ya kan, betul, ya kan. betul. Tapi kita juga kawan-kawan media di luar, Pak Dandrem nggak mau. Pak Dandrem itu nggak mau. Kita dapat kabar lah, betul-betul Pak Dandrem ini murni tidak bermain politik lah. Padahal kalau dia mau, Pak Dandrem kan Babinsa ada, Dandim ada di bawah Pak Dandrem, bisa aja kerahkan kan itu. Tapi kita dapat kabar Pak Dandrem enggak. Padahal ini daerah Pak Dandrem loh. Kalau Pak Dandrem mau main bisa aja. Kenapa tuh Pak Dandrem kira-kira? Ya, kan sudah disampaikan oleh pimpinan kita, pimpinan Angkatan Darat, pimpinan TNI, dan Pangdam 1 Bukit Barisan, menyampaikan, dan saya sendiri juga menyampaikan bahwa TNI ini netral. Kami tidak memihak ke sana dan ke sini. Kami berada di tengah-tengah. Ya. Tapi banyak juga orang pasti mau jumpa Pak Dandrem ya, pastilah. Nah, ya. Ada yang mau jumpa, tapi saya kan tetap tidak mau, sesuai dengan koridor saya. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi tidak ada yang maksudnya minta tolong. Mereka minta tolong, nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Saya bersikap profesional seperti yang saya sampaikan. Ya. Walaupun tadi abang bilang di daerah kelahiran saya itu kan ada lagi pilkada juga ya kan. Ada 2 calon kan, calon ya dari Tanah Putih. Ya, dari kampung sendiri ya langsung ya. Calon. Tapi saya bersikap netral, tidak memihak kemana-mana. Tidak, ya kita pun dapat kabar begitu. Pak Dandrem tidak adalah bermain itu ya. Dan alhamdulillah pelaksanaan pilkada di Provinsi Riau ini alhamdulillah lancar, aman ya. Ya, betul Pak dan Dandrem. kondusif di sini. Kondusif ya. Terima kasih masyarakat Riau. Ya. Ini peran Pak Dandrem juga lah sama Muspida ya, bisa aman di Riau. Juga Pak Dandrem, kita ini masalah proyek strategis tadi lupa juga saya menanyakan. Ini tentara ikut nggak mengamankan gitu proyek strategis Pak Presiden kita nih kan? Pembuatan jalan tol ini gimana gitu? Ya, salah satu tugas TNI itu ada mengamankan objek vital nasional. Ya, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di pasal 7-nya itu ada disebutkan ya, tugas pokok TNI itu kan ada 2. Untuk operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Untuk operasi militer selain perang itu ada 14 item ya tugas TNI tersebut. Salah satunya yaitu ada objek vital nasional. Pembangunan objek strategis nasional itu kita berkewajiban untuk mengamankan. Kita ada kerjasama, salah satunya ya ada kerjasama di Chevron atau SKK Migas, pengamanan objek vital nasional berupa pipa-pipa itu kita bekerja sama. Namanya kerjasama itu adalah penguatan binter. Ya, di penguatan binter itu kita membantu SKK Migas, kemudian pihak Chevron, dan bersama-sama dengan pihak polisi juga untuk mengamankan jalur-jalur pipa yang ada. Sehingga diharapkan operasional daripada perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Oh itu ya. Sudah tuh Pak Dandrem, saya berapa kali lah kita ketemu ya Pak Dandrem ya. Mungkin sholat Jumat berapa masjid kita ketemu ya. Dan saya dapat kabar juga sholat subuh juga Pak Dandrem pindah-pindah katanya masjidnya. Kadang jumpa Pak Dandrem di sana, minggu besok jumpa. Itu kenapa itu? Kok pindah-pindah? Apa di Korem nggak ada masjid gitu? Kok pindah-pindah? Di Korem kita punya 2 masjid. Oh, punya 2 masjid ya malahan ya. Ada masjid di Makorem itu sendiri. Setiap Jumat kita menyelenggarakan sholat Jumat. Karena jumlahnya di sini kan lebih dari 40 orang dah. Kita bisa menyelenggarakan sholat Jumat. Masjid Korem ada di Asrama Pancasila, itu masjidnya. Oh iya di sana ya, Stomo ya.
Saya melaksanakan sholat Jumat dan sholat subuh berjamaah itu sengaja saya berpindah-pindah di masjid. Yang pertama yang mau saya ambil adalah silaturahmi. Ya, saya ingin bersilaturahmi sama jamaah-jamaah yang ada di masjid. Karena dengan bersilaturahmi sangat banyak manfaat yang dapat kita ambil di sana. Selain kita menambah saudara, Bang, ya, kita juga dengan silaturahmi kita juga akan tahu tentang persoalan masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apabila kita tahu ada persoalan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat, kita TNI, Korem siap untuk berada di tengah-tengah masyarakat dalam membantu menyelesaikan atau meringankan masalah yang ada di masyarakat. Amin. Baik pemirsa, kita break kembali. Tetap di Cakap Lepas. Tetap di Cakap Lepas. Pak Danrem, sudah berapa lama sih Pak Danrem jadi Danrem 031 Wirabima? Sampai dengan hari ini 9 bulan. Hampir setahun juga ya? Oh, cepat sekali ya? Hampir setahun. Kita pikir baru 9 hari. Udah 9 bulan. Bulan April kemarin saya masuk, akhir April. Mudah-mudahan jangan cepat pindah lah Pak Danrem. Ya. Soalnya semenjak Pak Danrem sini aman Riau nampak. Bener loh, ya kan? Pilkada kita aman, masalah COVID juga kita aman. Nampak juga masalah apa? Karhula. Yang diribut-ributkan orang nih intoleransi apa? Nampaknya aman lah di Riau. Nggak begitu kayak daerah lain lah. Masih anu. Oh ya, Pak Danrem udah 9 bulan kan di Riau, di kampung sendiri. Kira-kira apa program Pak Danrem yang udah dilakukan selama 9 bulan ini? Ya. Ada beberapa program yang sudah kita gulirkan atau sudah kita jalankan. Ya. Pada awal saya masuk ini sudah saya gulirkan. Yang pertama masalah rekrutmen atau werving. Ya. Apa tuh? Rekrutmen penerimaan prajurit TNI AD. untuk Angkatan Darat. Angkatan Darat di Wirabima, Korem. Ya, untuk penerimaan untuk wilayah Korem 031 Wirabima. Wow, berarti anak Riau bisa masuk ya? Ingin bergabung menjadi anggota TNI. Nah, itu werving atau rekrutmen namanya. Ya, gimana caranya itu Pak Danrem ya? Seperti yang kita ketahui bahwa putra-putra Melayu atau anak-anak Riau ini, Ya. kalau kita hitung yang berada di TNI, Ya. itu jumlahnya masih kurang kalau saya rasakan. Ya. Ya, kalau kita hitung ya, secara angka. Dan saya sangat berharap ya, menginginkan bahwa putra-putra Melayu atau putra-putra Riau ini banyak yang bergabung ke TNI. Ya. Oleh sebab itu ada program saya namanya program pembinaan ya, pembinaan anak-anak sekolah khususnya yang kelas 2 SMA. Ini kelas kita 2 SMA, bina, ya. Bang. Kita bina selama lebih kurang 1 tahun. Ya. Pembinaannya berupa pembinaan yang bisa kita lakukan nih, Bang. Yang kita lakukan di Makorem ini. Yang pertama adalah tentunya fisik. Ya. Lari-lari lah ya. Kita siapkan fisik Ya, mereka fisik, ya. Wah, Ya. untuk nanti menghadapi tes fisik. Ya, Kemudian ya. kita jaga tentang kesehatan mereka Ya, dengan ya. kita cek kesehatan mereka secara rutin ya di rumah sakit tentara atau RST. Kemudian kita berikan latihan-latihan tentang psikologi. Oh, psikologi, Ya, psikologi. ya, ya. Walaupun nanti baterainya mungkin beda dengan baterai yang akan diujikan Ya. di tingkat panitia seleksi. Ya. Tapi minimal Ya. mereka mempunyai pengalaman atau pernah melihat tentang tes psikologi itu. Nah, ini kita laksana pembinaan selama 1 tahun. 1 tahun, Dan ini kita laksanakan di Kodim-Kodim, Bang. Di Kodim, Jadi ya, di kabupaten kota ya. Nah, Alhamdulillah. Kodim yang ada di kabupaten kota. Ya, ya, ya. Nah, kendalanya pada saat ini masa sekolah Iya. ini kan COVID ya. COVID ya, Aduh, COVID. ya, Nah, ya, sehingga ya, benar. pembinaan yang kita lakukan tidak maksimal, Tidak tapi maksimal. tetap berjalan. Ada Ya. yang berjalan. Ya, ya. Ya. Kemudian ini yang mau masuk
ada 3 jalurnya, jalur Tamtama, Bintara, dan Perwira. Wow. Yang sangat kita harapkan atau yang sangat saya harapkan selaku putra daerah Riau yang sudah bergabung di TNI ini, saya sangat berharap anak-anak muda Riau, putra dan putri, karena ada taruna dan taruni, Bang. Walaupun taruni itu tidak setiap tahun ada rekrutmennya. Kuat itu ya? Ya, kuat. Jadi taruni namanya. Taruni ya. Laki-lakinya taruna. Saya mengajak putra-putri Riau, mari bergabung, daftar menjadi anggota TNI melalui jalur taruna, atau tes menjadi taruna Akademi Militer. Pembukaan pendaftarannya sudah dibuka. Mulai bulan Januari ini nanti sampai bulan April kalau saya nggak salah, Nanti ada verifikasi tentang pendaftaran online dan seleksinya dimulai pada bulan Juni nantinya. Oleh sebab itu, bagi adik-adik yang berminat menjadi anggota TNI, silahkan mendaftarkan diri. Saya lulusan Taruna Akademi Militer tahun 1993 melalui jalur SMA. Adik-adik juga bisa seperti saya. Amin. Ya kan. Nah, jadi itu masyarakat Riau, orang tua Riau, adik-adik di Riau, ini Pak Jenderal kita nih sudah mengimbau, bahkan beliau sudah mau melatih gitu. Jadi siapa yang kepengen orang Riau menjadi taruna dan taruni Angkatan Darat, silahkan mendaftarlah di Kodim-Kodim Pak ya. Ini program Pak Danrem ya. Daftarnya online, Bang. Online ya. Online. Jadi silakan. Jadi kalau bisa banyak lah orang Riau ke depan yang menjadi jenderal macam Pak Iseh ini. Amin. Amin. Ya kan. Sudah tuh apa lagi Pak Iseh? Program Pak Iseh. Program Werving saya kemarin pernah lihat Pak Iseh melepas Babinsa kalau nggak salah di batalion Bangkinang ya. Di Kodim Kampar. Kodim ya, banyak sekali Babinsa pakai keranjang-keranjang undanya muter-muter apa itu? Melepas apa itu? Itu untuk COVID ya. Masalah pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, itu salah satu programnya juga kami laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Program membantu masyarakat yang tidak mampu atau yang terdampak terhadap pandemi COVID-19 dengan jalan pemberian bantuan sembako melalui door to door. Makanya itu seluruh Dandim. Seluruh Dandim. Di Riau ya. Di Riau. Semua Dandim memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Karena masyarakat yang kurang mampu ini banyak di daerah-daerah, Bang, atau di desa-desa. Sehingga jangkauannya perlu dengan menggunakan motor. Babinsa lah Babinsa yang bergerak dengan menggunakan motor. Door to door agar tepat sasaran. Tepat sasaran Tepat sasaran. Kemudian selain program itu ada program namanya Babinsa Berkibar namanya. Babinsa Berkibar. Babinsa Berkibar. Apa itu, Pak? Babinsa Berkibar itu Babinsa berbagi internet, kuota internet kepada pelajar. Itu karena pelajar sekarang belajarnya lewat virtual. Ya. Rata-rata banyak juga yang nggak punya nggak punya nggak punya kuota. Jadi dibantu sama Korea. Melalui Babinsa. Makanya tadi judulnya Babinsa Berkibar. Seperti bendera merah putih berkibar-kibar itu. Seluruh Riau juga, Pak. Riau. Babinsa kita banyak tersebar sampai ke desa-desa. Makanya peran Babinsa ini sangat penting dalam membantu adik-adik kita pelajar yang terkendala dengan kuota. Tapi sampai itu pada awal-awal pandemi, Pak. Kalau sekarang kan pemerintahan kabupaten dan kota sudah turun tuh. Sudah turun. Sudah Jadi nggak repot lagi Babinsa Babinsa sudah terbantu lah dengan. Sudah terbantu lah ya. Nggak payah lagi ngantar kuota gitu kepada masyarakat di desa-desa. Setelah ada satu lagi namanya Babinsa Berbakat. Apalagi tuh? Jadi Babinsa ini memang luar biasa kerjanya, sehingga kita namakannya Babinsa Berkibar, Babinsa Berbakat. Babinsa Berbakat ini Babinsa bersama Bapak Angkat membina UMKM. Babinsa ya. UMKM di desa-desa lah ya. Kalau Babinsa nih ya. Babinsa kan di kota ini ada juga Babinsa. Ada juga Di Kota Pekanbaru ada namanya Babinsa, pembina
desa dia kan. Tapi kan tingkat RT RW gitu ya. Tingkat desa ya, Tingkat ya, desa. ya. Kalau tingkat kecamatan itu kan dan ramil. Dan ramil ya. Ramil. Ya. Jadi kami ingin ikut berperan di Provinsi Riau ini dalam membina UMKM yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Oh, ini perintah kasat ini. Perintah kasat itu ya. Saya pernah lihat itu kasat kan dalam masa pandemi COVID. Betul, betul. Oh, udah jalan itu. Jadi kami di Riau udah jalan ya, Pak? Sudah. Ya. Dari kasat melaksanakan hal tersebut, kami tentunya di daerah-daerah atau di provinsi atau di Korem ini selaras dengan kebijakan kasat tersebut, kami melakukan pembinaan UMKM yang ada di Riau dan untuk mencarikan bapak angkatnya, Bang. Ya. Kalau TNI sendiri kan ya terbatas, sehingga kita carikan bapak angkat untuk UMKM yang perlu dibantu oleh bapak angkat tersebut, sehingga persoalan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, ya minimal kita ada sedikit solusi lah untuk saudara-saudara kita yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Amin. Sudah tuh, Pak Jenderal. Kemarin kita kaget juga. Dan kita orang Riau takut juga, Pak Jenderal. Ini kalau terjadi apa-apa sama Jenderal kami ini, wah, udahlah. Orang Riau tinggal satu ini yang Jenderal. Kalau nggak salah kemarin Pak Jenderal di Riau orang yang pertama sekali divaksin ya. Divaksin COVID-19 ya. Alhamdulillah. Kan? Sudah berapa hari itu Pak Jenderal? 7 hari, Bang. Gimana rasanya? Ini orang pertama divaksin soalnya di Riau nih, di Riau loh, ya kan? Jadi bercerita vaksin ya. Saya sedikit akan bercerita kepada masyarakat Riau pengalaman vaksin. Yang pertama yang ingin saya ceritakan atau yang ingin saya sampaikan, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sudah memberikan contoh ya, tauladan kepada kita semua, bahwa beliau menjadi orang yang pertama untuk divaksin. Artinya, beliau ingin memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut adalah aman, halal lagi. Dan halal. Ini yang mengatakan aman, itu kan BPOM ya. Itu sudah disampaikan. Kemudian halal itu kan MUI yang mengatakan hal tersebut. Betul. Nah, sehingga kenapa kita harus was-was, kenapa kita ragu dan kenapa kita khawatir? Bapak Presiden kita saja sudah divaksin. Nah, oleh karena itu, saya selaku Komandan Korem, ya, pimpinan tertinggi TNI yang berada di Provinsi Riau ini, saya harus menjadi orang yang pertama untuk divaksin. Ya. Nyatanya aman ya sampai sekarang ya? Pada saat divaksin ini saya cerita dulu, Bang. Pada saat divaksin, kan banyak tuh wartawan tuh nanya-nanya, wah gimana nih Pak Danrem, apakah deg-degan gitu? Ya. Atau mungkin tak bisa tidur malamnya. Saya bilang, saya kan tentara, saya bilang. Kalau deg-degan, enggak, mungkin tidak. Tapi kalau yang 9 orang yang lain, mungkin deg-degan. Terus mungkin ada yang tidak bisa tidur juga tuh mungkin yang. Tapi karena saya kan kita ini tentara dan sudah terlatih kita dengan kondisi-kondisi seperti itu, apalagi Bapak Presiden sudah memberikan keyakinan kepada kita, Bapak Panglima TNI juga sudah memberikan keyakinan kepada kita, sehingga kekhawatiran itu tidak perlu was-was pun tidak. Kemudian pada saat divaksin, ya itu yang terasa ya seperti digigit semut. Coba ambil semut, suruh gigit. Seperti itulah disuntik. Pasca suntik, ya biasalah kalau divaksin, apapun jenis vaksinnya itu pasti meninggalkan agak pegel-pegel dikit lah, pegel. Kalau nggak pegel itu bukan divaksin namanya, agak pegel-pegel dikit. Namanya disuntik ya. Namanya disuntik. Kemudian reaksi setelah mendapatkan vaksin, 1 jam atau setengah jam setelah divaksin saya ditanya juga, apa yang Pak Danrem merasakan, pusing-pusing nggak atau ini nggak? Nah, ini saya bilang nih yang nanya ini kebanyakan membaca yang
yang hoax nih. Saya tidak merasakan pusing ya, tidak merasakan ada perubahan di fisik saya pasca divaksin pada tanggal 14 Januari kemarin. Sampai dengan 7 hari ini kondisi tubuh saya, kondisi badan saya ya seperti biasa ya, tidak ada perubahan atau tidak ada saya merasa hal-hal yang aneh yang ada di tubuh saya ya, sehingga saya ingin memberikan himbauan kepada masyarakat Riau, yakinlah dengan vaksin ini. Vaksin ini aman dan halal. Oh iya. Apa tuh Pak Dandem? Apa ini itu? Bang Yul yang menyampaikan. Itu kebalik Pak. Sengaja kebalik. Arah sana. Sengaja kebalik. Oh, sengaja. Ini apa nih? Ya, ini. Ini vaksinku. Mana vaksinmu? Ya. Oke Pak Dandem, sekarang kita lanjut. Kemarin juga kita kan Pekanbaru ini kan lagi ada masalah lah. Mungkin ya pemerintah kota kemarin ya kita nggak usah lihat anu lah. Tapi yang jelas kota Pekanbaru penuh dengan sampah lah, kotor. Itu saya lihat berapa minggu-minggu ini Pak Dandem sibuk sekali membersihkan kota Pekanbaru nih sama pasukannya. Bahkan minggu kemarin saya lihat sama Pak Kapolda ya kan. Ini tugas apa ini sebenarnya? Kok bisa tentara pula ikut bersihkan kota Pekanbaru dari sampah-sampah ini? Silakan Pak Dandem. Ya, ini bukan kita membersihkan sampah di Pekanbaru, tidak. Ya. Ini salah satu program Korem, yaitu ada namanya Jumat Bersih. Ya. Saya selaku warga Kota Pekanbaru, saya mengibaratkan saja, kita semua kan punya rumah, kita punya keluarga. Kalau rumah kita kotor, tentunya kita yang punya rumah, yang tinggal di rumah itu berkewajiban untuk membersihkan rumah tersebut. Saya tinggalnya di Pekanbaru, anggota saya tinggal di Pekanbaru, rumah kami Pekanbaru. Kantor juga? Ya, kantor kami Pekanbaru. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk, ya secara spontan kami membersihkan rumah kami yang ada sampah. Jadi saya dalam hal ini Komandan Korem membantu pemerintahan kota untuk mengangkut sampah-sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan. Ya. Kami sangat berharap masyarakat Riau, masyarakat Pekanbaru cinta akan kebersihan. Jadi kalau ada yang kotor-kotor segera kita angkut dan kami siap ya apabila masyarakat Pekanbaru membutuhkan kami untuk membersihkan sampah-sampah, ya secara sukarela kami siap untuk mengangkut sampah tersebut dalam rangka membantu pemerintahan Kota Pekanbaru. Oh ya, mantap. Sudah itu ini Pak Dandem. Saya berapa kali lah melihat Pak Dandem ini selalu melakukan apa? Donor darah, ya kan? Korem melakukan donor darah, Pak Dandem sendiri sudah tuh di grup alumni juga. Pak Dandem kalau nggak salah baru ditunjuk ya, mungkin diminta ya sebagai ketua alumni IKA 4968 ya kan, melakukan donor darah juga. Kenapa ini hobi penting sekali, dan bahkan saya pernah lihat juga Pak Dandem tuh dapat muri. Ya kan, muri dunia lagi. Waktu itu bulan puasa ya. Bulan puasa. Dari muri ya. Dari muri. Gara-gara juga donor darah juga. Ya. Kenapa nih Pak Dandem? Apa hobi apa gimana? Ini ada, ya. Apa itu? Oh itu ya. Oh. Ini dia. Ya, dunia ya. Ini. Kita balik lagi ya? Balik. Biar disangka nggak awak. Ya kan. Iya, kok bisa ini dapat apa? Rekor dunia muri. Ya, untuk untuk apa tadi? Untuk donor darah secara bertahap terbanyak pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Ini dari Pak Jaya Suprana. Pak Jaya Suprana. Muri. Ya, kenapa Pak Dandem? Apa hobi apa gimana? Penting sekali darah nih kayaknya. Ya, seling sekali Pak Dandem saya. Dan kalau ada donor darah, Pak Dandem orang pertama nampak saya. Kenapa? Jadi ini kami melakukan kegiatan donor darah di bulan suci Ramadan. Latar belakangnya pada saat itu PMI itu kekurangan kantong darah.
yang ada di PMI. Sehingga PMI berkoordinasi pada kami Korem ya untuk Ini bulan puasa ya? Bulan puasa. Ya. Untuk meminta darah. Tapi kami mengatakan atau berkoordinasi dengan PMI ya dan yang lainnya, kita melaksanakan donor darah ya. Kita undang seluruhnya agar darah yang terkumpul di saat pandemi COVID-19 ini banyak, sehingga ini bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah pada saat pandemi COVID-19 ya. Pada saat pandemi COVID-19 ini banyak sebenarnya masyarakat yang khawatir untuk mendonorkan darahnya ya. Tapi dengan koordinasi ya, dengan penjelasan dan sosialisasi kami menyampaikan kepada masyarakat, sehingga pada saat kami melaksanakan donor darah ya, Korem melaksanakan donor darah bekerja sama dengan relawan-relawan nih Bang ya, bekerja sama dengan PMI, rupanya animo Antusias masyarakat ya, ya masyarakat untuk mendonorkan darahnya di bulan suci Ramadan ini di luar prediksi kita. Di tengah COVID lagi ya? Di tengah COVID ya. Jumlahnya ribuan ya. Kantong darah yang kita peroleh ini ribuan. Sehingga MURI di dunia lagi memberikan ya di dunia nih. Rekor dunia. Jadi ini bukan tapi ya juga bulan puasa sih. Karena COVID lagi. Di saat COVID lagi. Ya, banyak ya dapat darah banyak waktu ribuan kantong. Wes ya alhamdulillah ya. Ya, ini. Ya. Terima kasih rekan-rekan ya dari PMI, Ya. relawan ya dan rekan-rekan Korem. Dan selalu donor darah ya Pak Dandrem. Donor darah, setetes darah sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Amin. Oke Pak Dandrem, Ya. terakhir. Ya. Saya sangat tahulah membaca referensi Pak Dandrem punya datuk pernah bupati ya kalau nggak salah. Betul. Bupati Kampar ya. Bupati Kampar. Siapa nama Yang kedua, datuknya itu? Almarhum Haji Datuk Harunsa. Pernah Bupati Kampar kan? Bupati Kampar. Sudah tuh orang tua Pak Ismet Arunsah juga orang politik. Ya kan? Secara garis besar kan ada turunan darah politik sama Pak Dandrem. Tunggu dulu Pak Dandrem. Ya. Sudah tuh dari tugas juga Pak Dandrem ini kan masih sangat muda. Berarti 8 tahun lagi lah. Baru 8 tahun ya mungkin ya. Kalau 7 tahun lah, 7 tahun ya. 7 tahun. Berarti masih lama lah berkarir di TNI dan untuk negara ini. Kira-kira Pak Dandrem, kalau ada lah orang, misalnya waktu dekat, waktu kapan gitu ya kan, padahal Pak Dandrem ini kan masih wah bertugas di TNI. Kira-kira 8 atau 7 tahun lagi, darah politik ada. Ya kan, nah gimana pendapat Pak Dandrem soal itu? Kalau darah politik ya mengalir darahnya. Datuk bekas darahnya bupati. orang tua saya mengalir di tubuh saya. Ya. Tapi Bang, Ya. saya masih cinta dengan TNI. Saya cinta dengan TNI Angkatan Darat. Ya. Masa jabatan saya, masa dinas saya masih 7 tahun lagi. Ya. Saya ingin paripurna jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ya. Jadi belum terpikir ya? Oh tidak. Untuk terpikir. berpolitik. Nah. Tidak ada berpikiran politik saya, Bang. Politik, saya insya Allah ya ingin berkontribusi untuk Provinsi Riau ini dan melalui negara, peran saya sebagai Komandan Korem. Ya. Amin. Baiklah Pak Dandrem, terima kasih. Sudah hampir 1 jam lah kita bincang-bincang ya. Itulah pemirsa. Jadi selama ini mungkin pemirsa bingung bertanya-tanya siapa Pak Dandrem. Ini sudah kita buka tadi. Program Pak Dandrem juga mengajak masyarakat Riau masuk tentara, sudah kita buka. Masalah politik juga Pak Dandrem sudah kita tanyakan juga. Beliau masih cinta TNI Angkatan Darat. Beliau masih cinta dengan negara ini. Tapi nggak tahu nantinya lah, ya kan? Yang jelas beliau masa tugasnya masih 8 tahun lagi. 7 tahun. 7 tahun lagi. Ya. Baik pemirsa, cukup sekian. Jumpa lagi kita di Cakap Lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.